Hai, nama aku Nisa. Selamat datang di HTSP Horror True Story Podcast. Cerita podcast kali ini dari salah satu teman kita namanya Aini. Aini sekarang berumur 19 tahun. Ia berkuliah di salah satu perguruan tinggi di Jawa Timur. Dia mempunyai pengalaman horor waktu di bangku sekolah dasar. Pengalamannya bercerita tentang rumah lamanya di Yogyakarta. Kejadiannya sekitar tahun 2009 yang lalu. Saat itu, Aini tinggal bersama ibu, ayah, dan kakak perempuannya. Rumahnya ada 6 ruangan yang terdiri dari 3 kamar tidur, dapur, musola, dan ruang tamu. Semua kamar di rumah Aini jarang digunakan, karena ia dan keluarganya sering tidur di depan televisi di ruang tamu. Jadi, kamar-kamar di rumahnya kosong dan terlihat suram. Ada salah satu kamar yang menjadi kamar utama di rumah itu. Sebut saja kamar tengah. Di dalam kamar tengah terdiri dari 2 lemari, keranjang tidur, dan meja televisi. Salah satu lemari kayu yang ada di kamar tengah berisi beberapa barang keramat peninggalan almarhum kakeknya. Waktu itu, Aini dan kakaknya ditinggal oleh ibu dan ayahnya sekitar jam 5 sore. Tanpa pikir panjang, mereka berdua, yaitu Aini dan kakaknya, memutuskan untuk bermain petak umpet di kamar tengah. Mereka suit dan yang kalah adalah Aini. Jadi Aini yang jaga. Dia berhitung dari angka 1 sampai 10. Tak lama kemudian, Aini selesai berhitung dan mulai mencari kakaknya. Pertama, ia mencari di dalam lemari, tapi tidak ada. Ia berpikir tidak akan susah mencari kakaknya yang bersembunyi, karena area petak umpet hanya di sekitar kamar tengah. Pencarian kedua, Aini mencari di lemari kayu yang berisi baju, dan belum juga menemukan kakaknya. Pencarian ketiga, ia mencari di lemari barang keramat, tapi belum juga ketemu. Setelah itu, ia berpikir mungkin kakaknya di bawah kolong tempat tidur. Jadi, Aini langsung melihat ke tempat tidur. Saat Aini melihat ke arah tempat tidur, dia melihat tangan hitam dengan kuku panjang hitam keluar dari kolong tempat tidur itu. Aini berpikir itu tangan kakaknya. Jadi, dia menuju tempat tidur dan berencana melihat kolong tersebut. Tapi pada saat Aini akan melihat kolong tempat tidur, dia tidak sengaja memegang kasur dan terasa menyentuh tangan seseorang. Aini langsung membuka spray di kasur itu dan ternyata adalah kakaknya. Ia terkejut dan langsung berlari agar kakaknya bisa jaga menggantikannya. Mereka belum sadar atas apa yang barusan terjadi. Sebelum bergantian jaga, Aini bercerita tentang kejadian barusan. Ia tak melihat ada gundukan seseorang di atas kasur. Ia melihat
kasur itu rata, yang benar-benar rata. Jadi, dia tidak curiga kakaknya sembunyi di bawah sprei kasur tempat tidur. Dia berpikir kakaknya sembunyi di bawah kolong karena ia melihat ada bayangan tangan hitam tadi. Setelah beberapa saat Aini bercerita, mereka sadar dan langsung berlari keluar kamar. Mereka berlari menuju keluar rumah dan menunggu orang tuanya di halaman. Mereka tidak berani masuk ke rumah karena kejadian tadi. Tak lama kemudian, ada seseorang datang dan ternyata adalah orang tuanya. Mereka langsung bercerita tentang kejadian barusan kepada orang tuanya. Dan orang tuanya hanya melarang mereka untuk tidak bermain petak umpet saat malam hari. Bagaimana menurut kalian tentang pengalaman Aini? Jika kalian suka, bisa like dan komen di bawah. Jangan lupa dukung kami dengan cara subscribe channel kami. Kalau ada dari kalian yang mempunyai pengalaman mistis atau cerita horor, boleh kirim cerita kalian ke email kami yang ada di description box atau DM kami di Instagram. Dengan catatan, cerita yang akan diupload akan diolah kata-katanya terlebih dahulu, agar lebih mudah dimengerti. Tunggu cerita-cerita horor dan mistis lainnya dari kami. Shh. Mereka ada di dekatmu.